itu kan bahasa Mandarin ya. Bahasa Indonesia itu langit. Kalau orang dulu kan kalau di orang Tionghoa tuh kalau misalkan itu terima kasih sama langit ya. Terima kasih karena langit yang melindungi gitu ya, menolong gitu ya. Pantai itu tiga, jadi tiga dewa yang mewakili. Pertama itu langit, bumi, air. Ini yang punya akuat ya. Mana tadi yang tadi jadi ini sama tadi tiga. Tiga sebutannya Kuan Im Bucho atau Dewi Kuan Im, atau kalau di bahasa Budanya Avalokitesvara. Di Buddha itu sebutnya salah satu bodhisattva. Kalau di orang Chinese manggilnya tuh biasanya bahasa saya itu manggilnya emak ya. Sebenarnya Dewi itu manggilnya emak. Kenapa? Kalau manggilnya emak tuh dia lebih akrab, lebih dekat gitu ya. Kontekun dia salah satu dewa yang dipuji atau dipuja karena dia punya teladan apa? Satya. Satya itu apa istilahnya ya? Jadi ke negara itu dia lebih apa ya? Lebih tanggung jawab. Ya. Dia memiliki sifat apa? Memiliki belas asih yang luar biasa juga sama seperti Kuan Im. Nah, kemudian nama Kenshi ini dewa. Ya ada bilang dewa bumi, ada yang bilang juga juga ada bilang ya macam-macam versinya ya. Apa sih sifat teladannya? Dulu waktu masih hidup namanya Pyohoktek namanya dia dulu, Sang Pute kalau bahasa Mandarinnya. Jadi dia ini sama seorang manusia yang mengemban tugas kerajaan untuk menjadi bagian pajak. Ya, ini Hyolo namanya tempatnya, tempat tabung sama suka dupa ya. Nah, dupa sebagai simbol aja. Ya. Semoga kita bisa seperti dupa. Dupa kan lurus ya? Iya. Biasanya lurus, gitu. Nggak belok, nggak bengkok ya maksudnya. Terus wangi kan? Iya. Nah, jadi wangi itu. Ini biasanya berdampingan sama Dewi Kuan Im ya. Nah, salah satu penjaga dharma juga ya dia di Tokosan. Nah, jadi sama sebenarnya nanti nih berpasangan sama Kailam Posat. Kan 6, ini 7 sini nih. Mereka berdua satu yang menjaga dharma ya di ada kepercayaan, misalkan udah menikah, lama nggak punya anak ya, nah dia bersembayang ini, Dewi Kuan Im yang megang anak tuh, banyak anak kecil ya. Ya, pasti dengan harapan semoga nanti bisa cepat punya keturunan gitu, ya seperti itu kan ya. Dewa yang istilahnya apa ya, menjaga bumi, maksudnya menguasai bumi, menjaga bumi lah istilahnya ya. Ada dewa bumi. Nah, kalau dalam Dusun Gokong tuh di sebuah gebrak tanah keluar dewanya tuh, ya. Udah mau utama. Ini San Paupo itu 3 Buddha yang depannya. Biasanya di aliran di Mahayana ada San Paupo itu 3 Buddha, ya. Nah, yang atas ini pakai Moni Buddha. Nanti kalau nanti yang pilihan di kita yang saya Buddha Kadatan itu nanti Buddha Maitreya. Mungkin entah kapan lahirnya nggak tahu juga selama ya. Kita itu nggak pernah tahu kapan lahirnya. Ya mungkin setelah meninggal, nanti akhirnya meninggal nggak tahu udah kapan masih lama. Dan di Maranjakarya kan bukan makam sih ya, ini petilasan aja. Karena kan kita menghormati beliau gitu kan, semoga sebelum kita di sini itu beliau udah ada jadi kita hormati. Ya, itu biasanya kalau mempelai pelaminan di sini pelaminan itu namanya double happiness, kebahagiaan ganda. Swangsi. Dari bahagianya double ya. Ini badminton, ada juga pakai badminton, kadang latihan barongsai ini juga ya. Namanya atau mungkin pakai nama keluarga, pakai nama mendiang udah meninggal bisa juga. Oke. Jadi sebagai bentuk apa ya? Mungkin kan ini dana, jadi bisa biar semua keluarganya makmur, misalkan dia sehat, kalau yang meninggal bisa tenang di alam sana gitu. Jadi buat apa ya? Kebajikan, buat pelimpahan jasa lah sebetulnya. Waktu kemarin waktu yang pas saya bilang bangun waktu mau kopi gitu. Ya. Ini ruang ibadah, jadi setiap Jumat malam di sini ibadahnya. Itu umum ya, ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada bapak-bapak, ada orang tua, semua gabung di sini. Dulu kita pakai matras, sekarang pakai kursi. Karena ada beberapa alasan juga, karena kesatu kan suka yang tua kan susah kalau duduk kan mau pegel ya, susah ya. Pakai kursi jadinya. Ya. Ini namanya dharmasala atau tempat dharma ya, tempat orang itu ya.
Ada podium bisa buat ceramah. Ceramahnya kita kadang undang, kalau sih terjadwal ya. Minggu pertama kan kita baca doa nih. Penuh ke doa terus ya, sejam itu. Kalau minggu kedua tuh kan ada dari DKI Jakarta, penceramah datang. Jadi ketiga dari Banten datang. Jadi pas 1 bulan itu ada doa, ceramah-ceramah, terakhir bisa diisi sama yang penceramah di sini, juga ada isi lagu-lagu keagamaan gitu. Di belakang saya ada 3 patung, yang di tengah patung Buddha Gautama, yang sebelah kanan saya ada patung Konghucu, yang sebelah kanan saya ada patung Lucu. Ini adalah altar tempat ibadah untuk kebaktian. Ini adalah simbol gambaran Pangeran Siddhartha saat bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mencapai penerangan sempurna. Dan setelah mencapai penerangan sempurna, ia membabarkan dharma pertama kali ke 5 perkapa yang ada digambarkan seperti ini. 5 dharma itu apa namanya? Ada Mahanama, Badia, Kundanya, Mapa, dan Asaji. Kalau patung-patung kecil itu fungsinya apa? Patung-patung ini adalah patung-patung Buddha yang berfungsi sebagai hiasan saja dari ada umat-umat yang berdana dan dipajang di sini. Ini ada arti juga, ini biru, kuning, merah, putih, jingga, orange. Biru bakti, kalau kuning bijaksana, ini cinta kasih, ini kesucian, ini semangat. Ada artinya juga. Ya, ini gini buku panduan kebaktiannya, panduan ibadahnya. Ini lambang Buddha nih, swastika namanya. Kalau ini tadi lambang di Tongco, genta. Ini Tao Te Ching, Tai Chi ya, pernah lihat ya? Tai Kek ya, yang di acara tuh, yang kalau ini Tai Chi atau Yin Yang sebutnya. Ini lebih lucu aja. Pasti kalian tahu kan ada Hari Raya Waisak untuk umat Buddha, dan di situ memperingati 3 peristiwa penting. Yang pertama adalah lahirnya Pangeran Siddhartha. Yang perempuan berbaju warna merah muda ialah ibunya yang bernama Ratu Mahamaya. Dan di sini Pangeran Siddhartha lahir langsung bisa berjalan di 7 langkah di atas bunga teratai. Hal yang di samping-sampingnya ialah dayang-dayang yang mengemari ibunya karena berasal dari istana dan kode kerajaan. Untuk lahirnya pada tahun 623 sebelum Masehi. Selanjutnya, yang meramalkan bahwa Pangeran Siddhartha akan menjadi Buddha, yaitu Betapa Asita. Lalu Betapa Asita juga meramalkan akan menjadi Buddha jika melihat 4 peristiwa penting ini. Yang pertama ada peristiwa orang tua, yang kedua orang sakit, yang ketiga orang mati, dan yang terakhir adalah betapa. Karena mendengar kabar itu, ayahnya khawatir jika Pangeran Siddhartha akan menjadi Buddha. Artinya Pangeran Siddhartha tidak diperbolehkan untuk keluar istana. Jadi saat dia berjalan-jalan di usia remajanya, dia melihat keempat peristiwa penting itu. Dan ini adalah gambaran Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi setelah bermeditasi selama 6 tahun, dari usia 29 tahun hingga usia 35 tahun. Tadi peristiwa yang kedua yang Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Yang terakhir adalah Buddha Gautama wafat, yaitu tempatnya di desa Kusinara. Beliau wafat setelah membabarkan dharma selama 45 tahun. Tempatnya yaitu di desa Kusinara pada usia 80 tahun. Biasanya buat ini, buat meditasi. Kan meditasi kan 36 kali, kita hitung nih, buat pengingat aja. Ini tasbihnya buat pengingat aja kalau meditasi. Makanya boki namanya. Biasanya buat baca angke, boki. Ini dari kayu bahannya biasanya. Karena doanya kan gini, jadi ada bahasa Pali, ada bahasa
Hokkien ya, tuh kan kayak gitu nih. Ini sih Indonesia, Perguruan Indonesia ya. Ini sih maaf nih, ini doa ini. Ada lagu-lagunya juga, tapi kalau ini ada doa pembuka nih. Ini doa pembuka. Nah, ini, kan pukul 1 kali, ya dipukul ya. Ini doa-doa ada bahasa Palinya. Namo tassa doa-doa ininya nanti kalau yang pakai ini biasanya liamkeng pakai ini. Dia kali ini nih doa-doa yang ada kengnya nih. Ya pakai ini baru kita dipukul ya. Ya jadi pukulnya ada sih dia biar sebenarnya sih kalau musik tuh biar lebih semangat ya, biar lebih kasar ya. Tonton nih ini. Ada artinya tuh. Ya. Ini bahasa Hokkien tapi ada artinya juga. Nah itu contohnya aja ya. Biasanya dipakai kalau pas ibadah ada pembacaan keng namanya. Keng itu bisa juga bahasa Chinese ya, bahasa ini ya bahasanya.